Oke, sama-sama kita buka dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. Aminnya kecil sekali ya. Oke, karena cuma satu ayat, semua kita boleh sama-sama kita bangkit berdiri dengan suara yang lantang. Oke, kita mau baca Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dalam hitungan yang ketiga. Semua siap ya? Lihat kiri kanan lo, bilang siap. Ya dong, semangat. Ini di luar boleh dingin, tapi di sini harus panas. Haleluya, amin. Gitu dong. Oke, Roma 3 ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya. Silakan duduk semuanya. Malam hari ini saya ngomong soal manusia kehebatan Allah. Semua katakan manusia kehebatan Allah. Boleh lihat kiri kanan, bilang buat dia, itu bro, itu Ale bro, itu Ale sis. Saya berharap apa yang saya sampaikan di hari ini saudara boleh tangkap. Lalu setelah ini kalau saudara ingin didoakan, please hubungi Anda punya PKS untuk didoakan. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal dosa, semua orang mau dengar toh. Tidak semua orang, kalau kita ngomong soal dosa, tidak semua orang itu comfortable gitu, dia rasa nyaman. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh introspeksi waktu kita ngomong soal dosa dan orang rasa sesuatu kayak nggak enak, berarti sepertinya di dalam dia ada sesuatu sebenarnya. Oke. Jadi sepanjang saya ngomong dan Anda rasakan sesuatu, Anda nggak enak, itu bukan berarti bahwa berarti berdosa lalu nanti kita malu. Jangan begitu. Kalau sementara saya ngomong dan Anda rasakan sesuatu, tadi yang di awal saya bilang, setelah ibadah Anda boleh secepatnya hubungi Anda punya PKS untuk didoakan pribadi. Puji nama Tuhan. Saudara, kita setuju ya bahwa dosa memiliki pengaruh. Saya mau bilang seperti, dan tanda kutip, dosa itu seperti punya kuasa untuk mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita mau jujur ya, to be honest, kalau kita mau jujur, ada banyak anak muda yang masa depannya hancur karena dia hidup di dalam dosa. Yang beta bilang di sini hidup dalam dosa ini yang bataung-bataung. Orang bilang bataung-bataung. Berandang dalam dosa. Kalau kita mau jujur, ada banyak anak muda yang masa depannya hancur karena bertahun-tahun dia tidak bisa keluar. Dia gak bisa keluar dari dosa yang mengikat dia. Dosa sanggup untuk menghancurkan masa depan kita kalau kita nggak bisa keluar dari dalamnya. Oke. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Kalau kita tahu, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan dosa itu diartikan seperti miss the target. Semua kita tahu ini, pernah dengar? Ada yang pernah dengar pasti di khotbahkan. Miss the target. Jadi Allah itu sudah menentukan bagi kita sebuah sasaran untuk kita tuju. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kita tidak sampai ke sana. Ibarat sebuah target anak panah, sebuah target panahan, atau sebuah target tembakan, mulai dari lingkaran yang paling besar sampai lingkaran yang paling kecil di tengah. Nah, yang Tuhan mau adalah sasaran kita yang di tengah. Tapi waktu kita panah, waktu kita tembak, pang, justru dia nggak sampai di titik yang tengah. Dia mungkin kena yang lingkaran bagian luar. Itu miss the target. Cuma katakan miss the target. Jadi itu dosa. Ketika manusia tidak hidup sesuai dengan sasaran yang Allah inginkan, itu miss the target. Dan di saat itulah manusia dikatakan berdosa. Saudara perhatikan baik-baik. Oke. Adam dan Hawa dinyatakan positif berdosa bukan waktu mereka dicobai. Saya ulangi sekali lagi ya. Adam dan Hawa dinyatakan positif berdosa bukan ketika mereka dicobai. Adam dan Hawa dinyatakan positif berdosa ketika mereka menyerah terhadap dosa. Pernah nggak Anda buka Instagram terus tiba-tiba lihat cewek berbikini? Jujur aja. Ya kan? Sering kok. Ya kan? Anda baca berita media sosial di TikTok, whatever, Instagram, di Twitter, whatever gitu ya kan? Dan Anda lihat, wah sepertinya kayak ini. Berdosa nggak? Saya bilang Anda lagi dicobai. Tapi begitu Anda, men, ini yang punya akun ini nih, ini punya akun. Lalu Anda mulai apa namanya istilah stalking ya, istilahnya kan.
mulai cari-cari, searching, buka semua akun media. Oke. Ini yang mulai anak-anak sekarang kan mulai jago-jago, pintar-pintar toh, mulai pasang VPN, ya kan? Lalu mulai supaya bisa akun-akun yang bisa dibuka, ya kan? Nah, begitu Anda masuk dan begitu Anda buka, nah Anda dinyatakan berdosa. Positif. Tangkap ya. Begitu Anda menyerah, waktu Anda dicobai, di saat itulah Anda positif berbuat dosa. Waktu ular bilang gini, makan saja, sapangkan saja mau. Berdosa enggak? Belum berdosa. Tapi begitu Hawa menyerah ketika dirayu, digoda oleh iblis dan dia makan, di saat itulah dia positif berdosa. Tangkap ya. Kita enggak bisa halangin burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menghalangi burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Tangkap ya. Coba siapa yang bisa halangi burung terbang? Kayak ada elang gitu terus jatuh. Burung apa? Gitu. Oh, Superman kali ya. Ada. Tangkap ya, saudara. Jadi, saudara, apa yang terjadi waktu orang itu berdosa? Tadi kita baca Roma 3 ayat 23. Waktu orang berbuat dosa, for all have sinned and fall short of the glory of God. Waktu orang berbuat dosa, yang hilang daripada dia adalah kemuliaan Tuhan. Cuma katakan kemuliaan. Saudara boleh catat ya, karena ini sifatnya pengajaran, saya rindu Anda catat. Apalagi yang belum didoakan pribadi, Anda catat, penting. Oke. Waktu orang berbuat dosa, yang hilang daripada dia yang pertama kali adalah kemuliaan Tuhan. Cuma katakan kemuliaan. Nah, kata kemuliaan itu dipakai kata glory, cuma katakan glory. Artinya kebesaran, kejayaan, kemuliaan. Dan kalau digabungkan, itu berarti keperkasaan, diartikan kehebatan. Ya kalau kita mau baca Roma 3 ayat 23. Oke. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan keperkasaan Allah, telah kehilangan kehebatan Allah. Tangkap ya? Oke. Jadi saudara, sesungguhnya sejak awal itu manusia diciptakan lengkap dengan kehebatan Allah. Katakan kehebatan dan keperkasaan Allah. Sekali lagi, lihat teman kiri kanan Anda. Lihat dia. Dan teman di kiri kanan Anda itu sejak awal diciptakan Tuhan, ditentukan Tuhan, itu lahir dengan kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah. Yang pertama katakan amin. Kalau Anda nggak setuju, kita buktikan apa kata firman Tuhan. Anda sadar bahwa sesungguhnya Anda ini adalah orang-orang kehebatan Allah, manusia kehebatan Allah. Anda dilahirkan dengan benih keperkasaan, dengan benih kehebatan. Oke. Anda tahu bahwa iblis itu bisanya cuma menipu. Oke. Dari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, in our image, in our likeness. Okay. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap bumi. Anda dan saya sejak awal kita semua diciptakan, serupa dan segambar. In Christ likeness, Christ image. Dalam image-nya Allah, dalam keserupaannya Allah, dalam kesamaannya Allah. Kesamaan dalam hal apa teman-teman? Waktu manusia diciptakan, manusia itu kata firman Tuhan itu diciptakan serupa dan sama dengan Allah. Bukan berarti bahwa Anda juga maha kuasa, beda. Yang kita maksudkan di sini adalah kita serupa dan segambar dengan Allah dalam hal kuasa, dalam hal power, dalam hal otoritas. Semua katakan amin. Percaya enggak kalau Anda diciptakan Tuhan lengkap dengan itu? Kuasa, power, otoritas, kehebatan, keperkasaan. Percaya enggak saudara? Saya percaya. Karena apa yang kita bilang itu ya dan amin. Tapi kenapa hari-hari ini kalau kita lihat banyak manusia hidup dalam ketidakberdayaan, seperti nggak punya kuasa. Lihat kecoa ada, lihat kecoa, kecewa. Udah. Orang seperti kayak nggak punya kuasa, bertahun-tahun hidup. Saya lihat ada orang-orang yang memakai gini, pakai dalih gini. Susah pastor untuk hidup keluar dari hidup lama, untuk lepas dari kondisi seperti gini.
Bisa kasih yang pastor pelang-pelang. Itu, pelang-pelang. Oke. Apa yang pelang-pelang? Ya, beta lapas beta pun kebiasaan pelang-pelang, pastor. Minggu ini, ya kalau kamu satu slop ya? Ya, slop ya? Satu dos mungkin satu bungkus. Ya, mungkin ada, ataulah 3 bungkus, mungkin perlahan 2 dan. Oke. Saya bilang, Tuhan selamatkan Anda, enggak pakai tahapan. Di momen Tuhan mati buat Anda hari itu juga diselamatkan. Amin. Dan saya punya banyak kesaksian, ada orang-orang yang waktu didoakan, langsung dia benar-benar lepas. Langsung lepas. Enggak ada pakai tahap-tahap. Bulan ini dikurangi dulu 2, nanti bulan depan 1, nanti bulan depan lagi 10 batang. Enggak ada. Ini orang, saudara, ini karena orang kehilangan kehebatan keperkasaan Allah. Orang begitu diikat dengan hal-hal yang duniawi. Itu contoh kecil saja. Kalau kita ngomong soal seks, orang begitu diikat, nggak bisa keluar. Tadi saya baru ngomong soal rokok. Kalau kita mau ngomong, saudara, ini ada banyak hal. Kalau kita mau ngomong, cuma saya nggak punya waktu banyak, karena kita mau berdoa. Oke, dengar baik-baik. Jadi kata firman Tuhan, oke. Marilah kita menjadikan manusia menurut cerminan kita, sesuai dengan kemiripan dan kesamaan kita, image and likeness. Tadi saya bilang, kemiripan, kesamaan dalam hal apa? Kemiripan dan kesamaan dalam hal kuasa, power, otoritas. Jadi jika disimpulkan, itu sama dengan kehebatan dan keperkasaan Allah. Semua kita, Anda dan saya, semua kita sejak awal diciptakan dengan kehebatan dan keperkasaan Allah. Amin. Kalau ragu, ayo kita lihat. Nah, kita buktikan kehebatan manusia yang adalah hasil ciptaan Allah. Kita lihat yang pertama dengan cepat. Oke. Kenapa saya berani bilang bahwa manusia itu diciptakan Allah lengkap dengan kehebatan? Yang pertama, oke. Kehebatan manusia hasil ciptaan Allah yang pertama adalah manusia itu memiliki kemampuan untuk hidup kudus. Katakan amin. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25 ada di screen. Mereka keduanya siapa? Adam dan Hawa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam perhatikan kalimat, mereka tidak merasa malu. Sekalipun mereka berdua telanjang. Dalam kalimat tidak merasa malu itu bukan berarti tidak tahu malu, beda. Oke. Kalau zaman sekarang kalau orang berjalan telanjang itu tidak tahu malu. Itu beda ya. Konteks Adam dan Hawa pada masa itu, mereka telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Perasaan mereka berdua itu masih bersih. Pikiran mereka itu masih suci, murni, kudus, dan tidak ada hal-hal yang kotor di dalamnya. Bisakah manusia hidup kudus? Mampukah manusia hidup kudus? Imamat 20 ayat yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Waktu Tuhan bilang kuduslah kamu, Tuhan tahu nggak kita bisa hidup kudus? Sekali lagi, waktu Tuhan bilang Anda dan saya hidup kudus, Tuhan tahu nggak kalau Anda dan saya bisa hidup kudus? Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah kasih satu perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah kasih satu perintah yang tidak pernah bisa kita lakukan. Kalau Tuhan tahu Anton hanya bisa pikul beras 20 kilo, Tuhan gak mungkin kasih dia beras 50 kilo untuk dipikul. Karena Tuhan tahu kapasitasnya sampai di mana. Sama, waktu saudara bilang kuduslah kamu, artinya Tuhan tahu kamu bisa hidup kudus. Waktu Tuhan bilang ayo semua kita hidup kudus, Tuhan tahu semua kita bisa hidup kudus. Lihat kiri kanan lah bilang buat dia, brother dan sis, katong ini bisa hidup kudus. Tapi pastor betanya kalah terus. Pastor Betani kalah terus. Pastor Betani jatuh berulang kali. Coba apa? Yang susah hanyalah bahwa orang itu tidak punya kemauan. Kan tadi saya bilang Adam dan Hawa positif berdosa bukan waktu mereka dicobai. Mereka berdosa ketika mereka menyerah. Lalu pasrah hidup dalam dosa. Saya tahu ada di antara Anda yang ada malam hari ini yang masih berjuang untuk keluar dari hidup berdosa. Jika
ketika kita memiliki kemauan untuk hidup kudus, maka Allah akan memberikan kemampuan bagi kita untuk hidup kudus. Ada kemauan, Tuhan kasih kemampuan. Bilang di kanan, ada kemauan, Tuhan kasih kemampuan. Kalau nggak ada kemauan, aduh susah teman-teman. Oke. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ada sesuatu yang aneh timbul dari dalam hati mereka. Sebelum berdosa, waktu telanjang, gak ada yang salah. Kata kita, mereka tidak malu, baik-baik saja. Karena pikiran mereka bersih, hati mereka murni suci. Tapi begitu jatuh dalam dosa, kita bilang mereka berdua merasakan ada sesuatu yang aneh timbul dalam hati, dalam pikiran. Karena dosa itu masuk, dosa itu kotor. Betul? Dosa membuat orang merasa najis. Betul? Ya. Dosa membuat orang merasa tidak kudus. Betul? Teman-teman please. Beta seng sementara menghakimi dong. Seng. Saya sebentar sampaikan firman Tuhan. It's okay. Dari awal saya bilang, kalau Anda rasakan sesuatu itu positif. Artinya Roh Kudus sementara bekerja buat Anda. Kalau Anda mati rasa, itu beda. Beda ya. Kalau Anda mati rasa, ngomong saja. Cara saja, itu beda. Nah, kalau saya ngomong dan Anda merasa ada panas di sini, sesuatu yang buat Anda gelisah, itu bagus, itu positif. Artinya Roh Kudus sementara mengisapkan Anda. Sekali lagi saudara, dosa membuat orang merasa najis. Oke. Waktu Anda tidur dengan seorang perempuan, selesai berhubungan seks, dan Anda merasa bahwa seperti Anda jijik najis, masuk saudara. Kalau Anda tidak rasa apa-apa, ya, itu tanda tanya buat Anda. Tanda tanya buat Anda. Waktu Anda bikin dosa, Anda seperti nggak rasa apa-apa, itu tanda tanya buat Anda. Oke. Tapi saudara, kabar baik buat kita malam hari ini, orang berdosa tidak perlu malu. Amin. Karena tadi lagu di awal tadi bilang, saudara, oke, waktu kita bertobat, waktu kita mengaku dosa kita, lagu yang pertama tadi lagu praise, Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Amin. Jadi sejak awal manusia kehebatan Allah itu dikasih kemampuan. Dia punya kemampuan untuk bisa hidup kudus. Yang kedua, dia punya kekuatan. Dia memiliki kuasa atas alam semesta. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, di situ ada kalimat supaya mereka berkuasa. Teman-teman, alam semesta itu harus takluk pada kita karena kita punya kuasa. Katakan amin. Oke. Dalam konteks Adam dan Hawa, mereka berkuasa menghentikan hujan. Jangan Anda bayangkan itu Ibu Rara yang pawang hujan di Mandalika. Oke. Atau kemarin waktu kemarin tanggal 8 hujan, ada yang pakai sapu. Membarnang tuh. Ya kan? Ya kan? Nah, saudara, namun ketika Adam dan Hawa miss the target, kehebatan dan keperkasaan Allah meninggalkan mereka. Saya gak pernah baca kitab kedapatan Adam asin. Atau Adam damang goyang. Ada. Waktu hujan, saya tahu Adam kalau gini. Berhenti dia. Saya yakin saudara. Kenapa? Waktu Adam belum berdosa, dia diciptakan dilengkapi dengan kehebatan keperkasaan Allah. Otoritas, dia punya kuasa atas alam semesta. Dia perintahkan hujan stop teman-teman. Luar biasa. Oke. Lagi, namun ketika Adam dan Hawa miss the target, kehebatan Allah, keperkasaan Allah meninggalkan mereka. Sekarang mereka harus melindungi diri mereka dari binatang buas. Tuhan waktu ciptakan Adam kan sudah ada semua hewan tumbuhan. Tuhan bilang Adam namai itu hewan-hewan. Dan jangan bayangkan hewan dulu dengan hewan sekarang ya. Oke. Sekarang tadi saya bilang Anda lihat kecoa saja lompat, kecoa saja lompat. Lalu kalau ular atau yang singa. Tuhan suruh Adam namai. Adam itu bukan pakai binokular. Marsegu. Jerapah. Anaconda. Nah, satu persatu lewat depan dia. Lah kalau yang datang ini beruang kutub, yang badannya 2 kali salmon. Takut nggak? Adam nggak takut. Dia kasih nama beruang, berangkat. Oke. Harimau berangkat.
Anaconda berangkat. Datang, tutup mulu, berangkat. Tutup mulu, ompong, berangkat. Adam punya kuasa. Tapi begitu miss the target. Kita lihat, takut saudara. Dengar suara Tuhan, takut, lari sembunyi. Dulu dia nggak takut siapa-siapa, tapi ketika berdosa, ketakutan masuk, kecemasan masuk, kekhawatiran masuk dalam hidup orang. Ketika berdosa, kita lihat waktu orang berdosa, orang tidak lagi mendominasi dunia. Waktu manusia berdosa, waktu kita berdosa, kita tidak lagi mendominasi dunia. Sebaliknya, dunia yang mendominasi kita. Saya ingat saudara, Bapak Gembala pernah bilang, dan ya benar saudara, kalau kita lihat di bawah teleskop itu virus-virus yang sekarang berkembang di dunia kesehatan itu seperti hewan-hewan buas, dan kebanyakan virus-virus itu berasal dari hewan. Kemarin COVID saja, saya nggak tahu itu benar atau tidak, tapi itu dari Wuhan, katanya dari kelelawar, itu baru COVID, saudara, belum yang lain, virus Ebola yang dari kera. Sini ada kera, yang ada pastor cuma monyet, sama. Manusia tunduk, saudara. Tadi saya bilang rokok menguasai sistem pernafasan manusia. Orang sampai sakit pun mau diinfus, nggak pakai cairan, mau diisi sopi. Bisa? Iya benar. Lagi diinfus tapi minta minum sopi. Wah luar biasa ya. Dari orang tunduk takluk untuk alam. Orang tidak lagi mendominasi dunia. Dunia mendominasi manusia. Tapi saudara, Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Amin. Mengembalikan kuasa Allah dalam hidup kita. Amin. Mengembalikan kemuliaan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah dalam hidup kita. Itu tujuan Yesus datang. Bukan hanya menebus dosa kita, tapi kemuliaannya, kehebatannya, keperkasaannya itu Tuhan kembalikan bagi semua kita. Amin. Dan kita menikmati fasilitas berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu tujuan Allah. Waktu hubungan kita dipulihkan, waktu kita hidup kudus, kita punya kuasa untuk mendominasi alam semesta. Tapi Tuhan juga datang untuk kasih tunjuk bagi kita bahwa sesungguhnya semua kita sejak awal kita diberikan hal-hal yang istimewa. Kita diberikan fasilitas berkat yang luar biasa. Pastor, tapi saya hidup miskin. Kita melihat sama-sama. Sejak awal sesungguhnya rencana Tuhan itu apa sih buat Anda? Bukan hidup kekurangan, tapi Anda dikasih Tuhan fasilitas berkat-berkat Tuhan. Ini bawa kita pada poin yang ketiga. Darah manusia kehebatan Allah itu diberikan hal-hal yang istimewa. Cuma katakan istimewa. Darah dalam Taman Eden itu mengalir 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Bukan kali Waitomu, bukan kali Wayari, bukan saudara. Ini Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Ini 4 sungai besar, dan kata Alkitab di dalam 4 sungai ini itu ada emas, ada krisopras, ada batu permata, ada damar bedola, ada yang lain-lain lagi. Apa gitu? Yang pasti nggak ada batu bacan. Tuhan kasih semua fasilitas ini supaya Adam dan Hawa hidup dan menikmatinya, diberkati. Amin. Bisa bayangkan kalau Hawa itu, saudara bisa bayangkan Hawa kalau dia hidup pada masa itu, betapa berbahagianya dia. Dia the only one. Hanya satu-satunya perempuan yang menguasai seluruh berlian di tanah itu. Senang gak, Zeng? Oke. Anda berpakai emas 1 gram saya coba. Hawa loh. Oke. Bayangkan. Dia tinggal Dam, si Adam gitu, Dam, ya kan. Dam, gue mau tuh yang batu itu yang berkilauan itu. Yang mana? Di dasar itu Adam, berang, masuk, tahan napas. 2 jam mungkin dia, kan dia hebat kan. Mungkin dia jadi Aquaman sementara, wah. Kalau itu batu dibawa naik, dibikin jadi permata. Tapi pastor saya nggak ada alat bikin batu permata jadi perhiasan. Darah saya nggak tahu dengan hal itu. Yang saya tahu Adam dilengkapi dengan kepintaran kehebatan Allah. Jadi jangan bayangkan bagaimana caranya Adam bikin itu batu jadi permata dipakai oleh Hawa. Saya tahu karena Adam itu sangat cerdas, sangat pintar. Kepintaran Allah, kehebatan Allah, kejeniusan Allah itu ada pada Adam. Jadi Adam bisa bikin apa saja. Pikiran manusia nggak bisa selami sampai di situ, saudara. Yang saya tahu Adam bisa bikin apa saja. Kan nggak mungkin
Adam cungkel itu batu 2 kilo, lalu kasih Hawa pakai toh. Kan gak mungkin. Pasti dibikin dulu jadi apa gitu. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu, saudara. Yang saya tahu Adam sangat cerdas. Kan Tuhan bilang kelola taman ini. Ini bukan taman di benteng sana, taman salib yang di benteng di Bentas itu, bukan, saudara. Ini taman Eden besar sekali, saudara. Tuhan bilang kelola, usahakan taman ini. Caranya nggak ada ekskavator, dia tahu dibikin pakai apa. Tangan saya nggak tahu, mungkin pakai cakarnya Black Panther, mungkin dia dari itu, saya nggak tahu. Yang pasti dia bisa kelola itu. Oke. Semua fasilitas berkat disiapkan bagi Adam dan Hawa sejak awal, saudara. Tapi ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka berdua diusir keluar dari fasilitas berkat itu. Dan lihat, dosa menghancurkan segala sesuatu. Sejak awal katong semua ditentukan Tuhan untuk hidup diberkati. Tapi kadang katong hidup berdosa, katong sering menikmati akan teman-teman. Karena kita hidup berdosa, kita nggak bisa menikmati itu semua. Padahal itu sejak awal sudah ditentukan bagi semua kita, Anda dan saya. Orang hidup di luar fasilitas berkat, mereka harus keluarkan keringat amat sangat banyak. Saya ingat almarhum Bapak Kepala pernah bilang gini, saudara, kalau Anda hidup di dalam Tuhan, kalau Anda hidup benar, takut akan Tuhan, Anda kerja sedikit tapi dapatnya banyak. Oke. Kak Jin tadi punya kesaksian, wah saya juga kaget. Wah, saya nggak pernah naik kelas bisnis, nggak pernah. Ya paling murah duduk di sayap pesawat ya gitu. Bukan di luar sayapnya, bukan di pinggir jendelanya ada sayapnya di luar gitu. Oke. Ekonomi maksudnya. Bisnis. Oke. Gitu dia punya berkat menikmati luar biasa. Ya, saya juga kaget gitu. Oke lah, mau saingan sama gua nih. Oke. Tapi itu berkatnya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, haleluya, amin. Nikmati, saudara, di dalam Tuhan Anda kerja sedikit, Anda nikmati banyak. Almarhum Bapak Gembala bilang, keringat Anda keluar nggak terlalu banyak, tapi Anda nikmatinya banyak. Tapi di luar Tuhan, Anda keringatnya keluar banyak, Anda dapatkannya sedikit. Oke, bukan berarti bahwa sudah kalau gitu pastor beta ada di gereja sah, kalau beta perlu kerja, keringat sedikit sah, ada apa banyak, omong kosong, tidak ada, saudara. Ada kerja situ, nggak kerja kita bilang jangan makan, malas, enak kali gitu, ya kan? Tetap kerja gitu, ya kan? Kerja. Saatnya Anda cuma duduk dikit, keringat keluar sedikit karena mungkin panas, tapi Anda lagi di Hawaii, wah gitu ya kan? Nikmati men gitu, ya toh? Anda mungkin lagi di Nusa Penida, lagi foto-foto, keringat sedikit keluar karena panas maksudnya. Tapi Anda menikmati banyak berkat di sana. Di luar Tuhan Anda kerja banyak keluar keringat, tapi dapatnya sedikit. Tapi di dalam Tuhan Anda kerjanya sedikit. Ini bukan berarti pemalas, beda ya, beda konteks. Tapi Anda nikmati banyak. Anda pilih yang mana? Pertama atau yang kedua? Tapi yang mana pertama kan yang kedua? Yang pertama, kerjanya banyak, dapatnya sedikit. Yang kedua, kerjanya sedikit saja. Maksudnya keringat sedikit maksudnya. Keluar keringat sedikit, dapatnya banyak. Anda mau yang mana? Yang kedua, dasar muka semono. Tapi gak apa-apa, saudara. Oke. Anda mudah kerja. Oke. Tidak ada courting hanya karena Anda di rumah Tuhan. Ada di Komsel, ada di Youth, ada di Bandaraya. Halus Tuhan, nanti masa depan saya di courting ya. Saya dapat semua yang bagus-bagus. Tidak ada, saudara. Gak ada courting buat anak Tuhan. Kalau suruh masa depan, kerja keras. Cari itu, kejar sampai dapat. Amin. Oke. Yang keempat, yang terakhir. Lalu kita mau berdoa. Oke, dah sesuai. Yang keempat, saudara, memiliki kemampuan berpikir dan daya cipta yang luar biasa. Itu kehebatan manusia yang manusia punya sejak awal Tuhan ciptakan dia. Manusia itu memiliki kemampuan berpikir dan daya cipta yang luar biasa. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya. Oke. Saya bilang, ini taman ini bukan taman kecil, taman besar. Dan waktu Adam sadar, cuma 2 manusia yang tidak memiliki tali pusar di dunia yang pernah ada. Cuma Adam dan Hawa. Karena Adam dia rela dewasa, gak punya tali pusar. Betul gak, Seng?
Dia kan nggak dilahirkan, diciptakan. Nah Hawa juga nggak dilahirkan. Coba, siapa yang kasih lahir Hawa? Adam. Ay. Jangan bayangkan saudara, nggak ada. Iya kan? Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Anton, siapakah tulang rusukmu? Ting tong, katanya ting tong gitu, tanda tanya. Ada. Oke. Saudara, kita kembali. Oke. Adam disuruh usahakan taman itu. Kan tadi saya bilang tidak ada alat berat enggak, tapi dia punya cara untuk mengusahakan taman itu. Dia tahu karena dia punya daya cipta, kemampuan kreativitas yang sangat tinggi. Dia sangat cerdas, sangat brilian, sangat jenius. Karena kepintaran Allah dikasih buat dia. Dari ini sebelum dia jatuh dalam dosa. Oke. Dalam kamus Adam tidak ada kata susah, mustahil, sing bisa, susah apa? Tidak ada saudara. Dalam kitab, dalam kamusnya Adam, dalam kamusnya Adam tidak ada kata susah, mustahil, enggak ada saudara. Dalam kamusnya Adam semuanya everything is possible. Okay. Nothing is impossible. Dalam kamusnya Adam. Okay. Semua dia bisa kerjakan. Okay. Saudara, saya pernah baca hasil penelitian itu membuktikan bahwa Adam dia hanya pakai 5%, Albert Einstein dia hanya pakai 5% dari kemampuan otak manusia. Albert Einstein salah satu manusia yang paling jenius di muka bumi, dia hanya pakai 5% dari kemampuan otak manusia. Berapa persen? 5%. Tapi dia begitu amat sangat jenius. Pastor, Albert Einstein jangkit, fisika dia kalah. Albert Einstein sangat cerdas. Tapi kata hasil penelitian dia hanya pakai 5% dari kemampuan otak manusia. Dia sudah begitu cerdas. Anda bisa bayangkan Adam, kalau dia punya kemampuan 100% otak, jadi apa? Albert Einstein hanya pakai 5%, dia bisa bikin bom yang jatuh, ampun tinggilang anyo. Ya kan? Cikal bakal nuklir kan? Albert Einstein. Lalu bagaimana dengan Adam yang begitu amat sangat cerdas? Dia sangat brilian, sangat cerdas. Sangat jenius. Tapi begitu dia jatuh ke dalam dosa, suruh bikin pakaian, dia bikin dari daun apa? Daun pohon ara kan? Ya kan? Waktu telanjang, lalu pakai daun pohon ara, lalu ambil itu kumur menyapu, lalu mulai bikin daun, kalau sekarang mungkin daun gandaria, lalu patah, cucu akang, lalu bikin baju, gitu. Jadi yang instan saja, yang instan. Begitu Adam jatuh dalam dosa. Okay. Tapi sudah lihat, yang Tuhan bikin dari dia masih sama cerdas, masih jenius sama seperti Allah. Okay. Kenapa dia nggak bisa bikin pakaian dari kulit hewan sama seperti yang Tuhan bikin? Itu kuncinya. Jawabannya karena dia sudah jatuh dalam dosa, tingkat kepintarannya itu menurun. Orang yang hidup tiap hari pikiran cuma porno, najis, kotor, itu orang idiot, saya kasih tahu. Tidak punya kemampuan, bikin apa-apa tidak fokus, saudara. Lihat guru lagi ngajar di depan, yang dia bayangkan film porno. Lihat temannya lagi bicara di depan, yang dia bayangkan perempuan telanjang. Tiap hari dalam pikiran cuma itu, sudah. Di kantor dijamin dia tidak produktif. Kalaupun dia bisa bekerja, cuma biasa saja. Betul. Adam bikin cuma yang biasa-biasa saja. Harusnya dia bisa bikin sama seperti yang Allah bikin dari kulit hewan. Tapi karena Adam punya kemampuan kreativitas menurun jauh. Dia bisa bikin hanya dari daun pohon ara. Yang instan, yang cepat. Sama manusia. Ini habis, makanya supaya mau kaya cepat aja, pasang togel gitu ya kan. Tidak mau bekerja keras. Mau yang instan, kerja aja. Ini tidak mampu lagi, mau putar otak, mau bikin apa kayak, bikin usaha apa kayak, bikin apa kayak gitu. Cuman yang penting duduk, buka. Ini buku dosa semua buka panjang-panjang. Lalu unyil duduk di bawah pohon, ada angka 7 dengan tikus di samping kiri. Badaki tidur sabar-sabar dengan tikus mau, ya kan. Tiap hari. Yang instan, tidak lagi mampu berpikir kan, tiap hari cuma kayak gitu. Ya kan? Betul? Oke. Saudara, Anda dan saya, kita dilahirkan sebagai seorang penakluk, hampir selesai. Anda dan saya, kita dilahirkan sebagai seorang penakluk, a champion, a conqueror, amin. Oke, saya ulangi sekali lagi, seperti kayak Anda gak yakin. Semua kita dilahirkan sebagai seorang penakluk, a champion, a conqueror, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, haleluya.
Anda coba bayangkan gini aja. Manusia yang jatuh dalam dosa saja masih bisa berkarya. Karena memang kita bilang, okay, for all have sinned and fall short of the glory of God. And fall short. Fall, jatuh, fall short. Tahu short? Cewek pun short itu yang. Bukan. Fall short itu bukan, fall short itu bukan short jatuh. Bukan, beda. Fall short itu maksudnya itu dia nggak hilang semuanya, tapi sedikit saja yang hilang. Bayangkan peradaban yang lagi dibangun sekarang yang tiap 6 bulan Samsung baru muncul. Itu peradaban hasil dari fall short of the glory of God. Hilang sedikit saja. Jadi Tuhan itu baik saudara. Walaupun orang masih berdosa tapi dia masih bisa berkarya. Peradaban masih dibangun. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana kalau semua orang itu hidup benar. Bagaimana kalau the glory of God itu dikembalikan semuanya full. Buat semua orang. Peradaban ini amat sangat maju. Dan saya bisa lihat di antara Anda yang duduk di sini, Anda adalah orang-orang yang merubah peradaban ini. Haleluya, amin. Di tempat di mana Anda bekerja, Anda adalah orang-orang yang merubah tempat di mana Anda ada, kantor Anda, tempat kuliah Anda. Saya percaya saudara, itu sudah dinubuatkan dari almarhum Gembala Sidang, dilanjutkan oleh Mama Gembala. Terjadi saudara, Anda adalah orang-orang yang merubah komunitas tempat di mana Anda ada, peradaban Anda. Waktu kemuliaan Allah dikembalikan, wah Anda luar biasa. Amin. Saudara, Yohanes 14 ayat 12 katakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong, dengar baik-baik. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang Yesus bikin luar biasa kan? Oke, Yesus sambung. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Anda percaya enggak kalau Anda bisa buat, Anda bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Yang lebih besar dari yang pernah Yesus kerjakan. Percaya enggak saudara? Amin. Saudara, Yesus enggak bisa, waktu zaman Yesus ya, karena dia terbatas secara manusia. Dia enggak bisa menginjil sampai di Eropa. Paulus bisa loh. Artinya ini digenapi saudara. Paulus bikin lebih besar dari yang Yesus pernah buat. Sampai ke Eropa saudara. Digenapi. Percaya enggak Anda, waktu Anda bertobat sungguh-sungguh tinggalkan hidup yang berdosa, Anda kembali buat Tuhan. Kehebatan Allah dikembalikan. Percaya enggak Anda bahwa Anda bisa, Anda sanggup, Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Percaya enggak Anda? Kalau Anda percaya katakan amin. Dari ini bukan soal kasih bangkit orang mati, bukan teman-teman. Semua kita punya panggilan masing-masing. Ketika kehebatan Allah dikembalikan bagi Anda, Anda bisa bikin apa? Tapi pastor beta kuliah yang habis. No, bukan masalah kuliah gak habis. Dapat saya lahir cuma mama. Bukan masalahnya cuma lahir cuma ada mama. Bukan itu saudara. Oke. Begitu kehebatan Allah dikembalikan bagi Anda, Anda mengubah dunia. Karena kita bilang kita lebih dari pemenang. Waktu Anda hidup, Anda mengasihi Tuhan. Tuhan bilang orang-orang yang mengasihi Tuhan itu orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke. Kalau kita bahasa Inggris bilang lebih luar biasa, more than a conqueror. Lebih dari para pemenang. Oke. Jadi Anda bukan orang-orang biasa teman-teman. Anda orang-orang luar biasa. Amin. Oke. Orang-orang yang hidup secara supernatural, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang pernah Tuhan buat. Dari yang pernah Yesus kerjakan. Kalau Anda percaya katakan amin. Jangan batasi diri Anda. Saya selesai. Pemusik boleh ke depan. Singers boleh ke depan. Jangan pernah Anda batasi diri Anda. Hello men. Oke, lihat. Boleh lihat ke saya. Semua yang lagi lihat saya, dengar apa yang saya bilang. Anda itu orang-orang hebat. Anda itu manusia-manusia kehebatan Allah. Amin.